Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi dan formula pada aplikasi pengolahan angka. Lebih spesifik, aplikasinya adalah Microsoft Excel. Bagaimana kita memulai menggunakan Microsoft Excel pada komputer atau laptop kita? Caranya ya, jika Windows pada komputer atau laptop kalian menggunakan Windows 10, bisa langsung kalian search melalui menu search di bawah ini. Tinggal kalian klikkan mouse kalian di sini, kemudian kalian ketik Excel. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal kalian klik Excel 2013 misalnya, klik kiri. Kemudian jika muncul seperti ini, karena ini belum aktivasian, maka kalian klik close. Kemudian pilih yang blank workbook, lembar kerja baru, kalian klik. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Untuk membatalkan atau keluar dari Microsoft Excel, tinggal kalian klik silang pojok kanan atas ini, close ya. Nah, selain itu, cara yang lain adalah jika di desktop komputer kalian sudah ada icon Excel, tinggal kalian klik kiri 2 kali. Nah, dia akan masuk ke menu Excel lagi. Tinggal kalian pilih blank workbook, sama seperti tadi ya. Ini juga berlaku sama ketika di bagian bawah sini ada gambar Microsoft Excel, bisa kalian langsung klik di bagian bawah sini ya. Itu beberapa cara untuk masuk ke Microsoft Excel. Jika Windows komputer kalian menggunakan Windows 7, Windows XP atau Windows Vista ya, bisa kalian klik pada pojok kiri bawah sini, kemudian kalian pilih All Program ya. Di sini ada nanti tulisan All Program, kemudian kalian cari Microsoft Office, kemudian kalian klik cari Microsoft Excel, kemudian kalian klik icon Microsoft Excel untuk masuk ke menu Excel tersebut ya. Nah, kita langsung saja apa yang akan kita pelajari ya. Itu cara tadi ya, masuk ke Microsoft Excel ya. Ada beberapa cara ya. Kemudian cara memasukkan atau menginput data pada worksheet ya. Caranya adalah klik sel yang akan diisi data, kemudian ketik data pada sel, tekan enter atau tab atau tombol panah pada keyboard untuk pindah ke sel berikutnya. Seperti ini misalnya, kita ingin mengisikan di sel kolom D baris pertama misalnya di sini ya. Kita ketik saja misalnya di sini Microsoft Excel. Kemudian kita tinggal tekan enter atau tab atau tanda panah atau ke kanan pada keyboard. Nah, misalkan enter. Nah, untuk melebarkan kolom tinggal kalian klik di header kolom ini sampai muncul tanda seperti itu, hitam seperti tanda plus. Kalian klik kiri pada mouse-nya, di drag ya, tahan, geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga menggunakan cara seperti ini, tinggal kalian double klik pada header kolom D. Klik-klik. Nah, dia akan melebar sesuai dengan panjang dari tulisan ini ya. Kemudian mengenal tampilan lembar kerja pada Microsoft Excel ya. Yang paling atas di sini ada yang namanya menu bar ya. Ini namanya menu bar, ada file, home, insert sampai view. Kemudian di sini ada title bars yang atas ini. Kemudian ini ada formula bar. Kemudian ini namanya cell pointer, satu sel. Yang ini namanya baris, yang atas ini tadi kolom A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian ini ada toolbar, ini yang sebelah kanan ada scroll vertikal, fungsinya untuk menaik turunkan ini ya. Nah, menaik turunkan. Kemudian ada tab lembar kerja atau namanya sheet
ya. Kemudian di menu bar ada apa saja ya, seperti di gambar tadi ada file, home sampai view, itu namanya menu bar. Kemudian pada title bar ada yang namanya icon control menu, ada restore ya. Restore itu yang mana ini ya, sebelah tanda silang ini namanya restore ya. Fungsinya untuk apa ya? Untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif. Kemudian ada move untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain. Kemudian ada size untuk mengatur ukuran layar jendela Excel. Kemudian ada minimize untuk menampilkan jendela Excel ke ukuran minimal dalam bentuk icon. Ini minimize-nya. Nah, seperti ini dia akan tersembunyi di bawah. Kemudian ada maximize untuk menampilkan jendela Excel ke ukuran maksimal. Kemudian ada close untuk keluar dari aplikasi Excel. Kemudian formula bar fungsinya untuk apa? Untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus dengan cara mengklik atau menekan tombol F2. Misalnya seperti ini ya. Kita mau memperbaiki tulisan ini, Microsoft Excel, tinggal kalian klik di sini sel D1 ya. Kemudian kalian bisa mengklik di sini pada formula tabelnya, formula barnya, tinggal kalian tambahi misalnya 2013 jika ada koreksi, setelah itu di enter ya. Atau bisa juga dengan cara kalian klik pada sel yang aktif ini, kemudian kalian tekan tombol F2 pada keyboard kalian. Nah, ini bisa untuk mengedit ya, seperti itu caranya. Kemudian petunjuk sel atau sel pointer ada banyak sekali ya. Pada keyboard ini ada tanda panah ke kanan, kiri, atas, bawah, itu untuk memindahkan sel sesuai arah tanda panahnya. Kalau ke kanan ya selnya nanti pindah ke kanan. Kemudian ada enter untuk pindah satu sel ke bawah. Ada home untuk pindah ke kolom A pada posisi baris yang sedang aktif ya. Misalnya seperti ini, kalian klik home ya, dia akan pindah. Kemudian ada control plus home, pindah ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif ya. Misalnya selnya di sini di F13, ketika kalian klik atau tekan control home, dia akan kembali di sel A1 ya. Kemudian kalau control N fungsinya untuk memindahkan ke posisi sel terakhir yang digunakan, control N. Nah, tadi terakhir kita menggunakan di D1, ketika kita klik control N dia akan pergi ke sana ya, ke D1. Kemudian ada PG up atau page up ya, pindah satu layar ke atas. Page down untuk pindah satu layar ke bawah. ALT atau alternatif plus page up untuk pindah satu layar ke kiri. ALT atau alternatif page down untuk pindah satu layar ke kanan. Control page up pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja berikutnya. Control page down pindah dari satu tab lembar kerja ke tempat tab lembar kerja yang lain. Misalnya ini control page up. Sebentar. Nah ini alternatif page down, dia bergeser ke kanan ya. Kalau page up dia bergesernya ke kiri ya, seperti itu. Kemudian memilih sel atau range ya. Satu sel ya, berarti tinggal kalian klik di sini, ini namanya satu sel. B2 berarti kolom B baris 2. Ketika kalian milih sel di sini, berarti selnya namanya H3, kolom H baris ke 3. Kemudian range kecil ya. Dengan cara mendrag range kecil, misalnya kalian ingin memilih sel dari A5 sampai C5 misalnya, tinggal kalian drag klik kiri pada sel A5, kemudian kalian tarik ke kanan sampai C5, kalian lepas dragnya. Nah, atau bisa juga menggunakan keyboard dengan diklik dulu di A5, kemudian kalian tekan shift, kemudian tanda panah pada keyboard ya yang arahnya ke kanan kalian klik. Nah, berhenti di sini ya. Itu membuat range atau sel range yang kecil. Kalau yang besar ya tinggal sama caranya, tinggal di drag seberapa
banyak sel yang kalian butuhkan ya. Kemudian untuk memilih sel yang tidak berurutan ya, caranya seperti ini. Misalnya kalian milih sel kolom B, kalian tekan kontrol pada keyboard, CTRL ya, kontrol pada keyboard. Kemudian kalian klik header ya, ini yang atas, header kolom F misalnya. Nah, milih kolom K, nah kolom O. Nah, ini memilih secara tak beraturan. Baris juga sama, kalian klik dulu di sini misalnya baris kedua, kemudian kalian tekan kontrol, mau milih baris ke 10 tinggal kalian klik, mau milih baris ke 16 kalian klik. Itu memilih baris dan kolom secara acak. Kalau kolom dan baris bisa tinggal klik kolomnya dengan kontrol, jangan lupa ya, CTRL pada keyboard, kemudian barisnya juga kita pilih seperti ini. Itu memilih secara acak. Kalau memilih range secara all atau semuanya, tinggal kalian klik pada pojok kanan pojok kiri atas ini ya, ada lambang seperti segitiga, kalian klik saja di sini. Nah, dia akan memilih range secara keseluruhan ya. Itu cara memilih range. Kemudian cara cut, copy, dan paste ya. Caranya adalah cut itu untuk memindahkan ya, misalnya ini kita mau memindahkan data ini dari D1 ya, sel D1 misalnya kita mau pindahkan ke B5, kita tinggal ini klik cut, kita letakkan di B5 kemudian paste. Nah, dia akan pindah di sini. Atau bisa menggunakan dari keyboard CTRL plus X, kemudian kita pindahkan ke sini lagi D1, CTRL plus V. Nah, dia pindah. Itu cara untuk memindahkan ya. Untuk mengcopy, menggandakan sama, ini bisa kalian klik di sini copy, kemudian kalian pindahkan misalnya di B5 paste ya. Atau menggunakan keyboard dengan Ctrl plus C kemudian Ctrl plus V ya. Kemudian kita lanjutkan move atau copy cell, tadi sama ya dengan yang di atas ya, copy dan memindahkan selnya tadi ya. Seperti itu caranya melalui sini layar desktop ini ya, juga bisa menggunakan keyboard juga bisa. Kemudian mengatur lebar kolom dan baris, caranya ya bisa menggunakan manual seperti ini. Tinggal kalian klik pada header kolom, misalnya tinggal kalian klik kiri, drag seberapa lebar kolom yang kalian butuhkan ya, seperti ini. Baris juga sama seperti ini ya, tinggal kalian atur. Itu jika kebutuhannya satu. Kalau semuanya ingin dijadikan sama ya ukurannya, misalnya baris ya, tinggal kalian klik di sini all ya, format. Karena ini adalah tinggi baris, maka melalui row height kalian klik, tinggal kalian isi di sini. Ini semula 15, misal kita ganti 30. Klik OK. Nah, ini akan sama ya. Tinggi baris ini akan sama ya. Kemudian untuk kolom juga sama. Kalau menginginkan semuanya sama, berarti kolom width ini kita isi misalnya 40. Nah, ini lebar kolomnya 40 sama ya. Seperti itu cara mengatur tinggi baris dan lebar kolom. Kemudian kita mengenal istilah sheet atau lembar kerja ya, yang letaknya di bawah ini. Nah, ini ada sheet 1. Cara menambahnya tinggal mengklik sebelah kanan ini tanda plus, new sheet, klik, dia tambah satu lagi. Kurang lagi misalnya sheetnya, tinggal klik lagi ya. Kemudian mengganti nama sheet 1, sheet 2, sheet 3, caranya ada diklik dulu sheetnya, misalnya sheet 1, kita klik kanan, rename. Rename itu artinya mengganti ya. Misalnya kita ganti Excel 2013, kemudian kita enter ya. Nah, itu cara mengganti nama sheet pada Microsoft Excel. Kemudian cara menyimpan file ya. Cara menyimpan file ini, misalnya kalian sudah mengetik, memasukkan data-data, mau disimpan,
ada beberapa cara. Yang pertama bisa dari ini yang icon pada layar atau menu Microsoft Excel ini, tinggal kalian klik ini, save, kemudian browse. Ya, kalian pilih mau disimpan di mana letaknya ya, mau di drive EF atau mau di download atau mau di dokumen, terserah kalian mau menyimpannya di mana ya. Itu cara yang pertama. Bisa juga menggunakan keyboard dengan cara menekan CTRL plus S atau Ctrl S ya. Sama, kalian browse, tinggal pilih mau disimpan di mana ya, diletakkan di mana, drive mana. Bisa juga dari sini file, save, tetap melalui browse ya. Misal kita akan menyimpan di sini di dokumen, klik dokumen ya, di dokumen, kemudian kita ganti namanya di sini ya, misalnya belajar Excel. Kemudian kita klik save. Nah, ini di atas sudah namanya berganti menjadi belajar Excel, itu artinya file yang yang anak-anak simpan sudah tersimpan dengan benar ya. Nah, itu pengantar pembelajaran Excel ya. Yang punya komputer atau laptop di rumah bisa dipraktekkan ya, yang tidak punya bisa belajar bersama dengan temannya yang mempunyai laptop ataupun komputer ya. Untuk menu-menu yang lain pada Excel kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.